Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Santuri. Saya ingin menjelaskan tentang modul 4, yaitu kas dan setara kas. Di sini ada prosedur audit yang pertama-tama. Nah, prosedur audit itu ada uji ketaatan dan uji kewajaran. Selanjutnya di sini ada C. C itu schedule itu kas dan setara kas. Kas besar itu per kliennya itu 3 juta. Debitnya 19.900.000 itu ada di buku, kreditnya itu nggak ada, dan jumlahnya per audit itu 22.900.000. Jadi jumlahnya dapatnya 2.900.000 ini per klien ditambah debit dikurang sama kredit, jadinya 20.900.000. Kas kecilnya juga per kliennya 2 juta. Nah, di debitnya nggak ada di buku ya. Kalian bisa lihat di buku. Terus di kreditnya 200.000. Nah, per auditnya jadi 1.800.000. Itu sama, dapat 1.800.000 dari per klien sama dengan jadinya per klien ditambah debit dikurang kredit, jadi hasilnya segini. Begitu juga sampai Bank Liko juga begitu caranya sama. Dan jumlahnya tuh kita jumlahin aja ini semuanya, dari kas besar selanjutnya di sini ada koreksi. Catatan pemeriksaan itu ada koreksinya. Setelah pemeriksaan, kami telah melakukan pemeriksaan kas akun untuk kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019. Telah dibuatkan berita acara pemeriksaannya. Lihat di schedule C1 dan C2. Ini dan di sini lihatnya, dan C2 di sini. Nah, pada saat kas kecil ditemukan selisih kas kekurangan sebesar 200.000 dan kas kecil yang belum rembes dan yang belum rembes, sehingga memerlukan donor koleksi piutang lain-lain pada kas kecil yaitu 200.000 dan juga beberapa lain-lain pada kas kecil yaitu 270.000 di debit dan 270.000 di kredit. Yang kedua, pada saat kas besar ditemukan selisih kas atau kelebihan sebesar 19.900.000. Selisih kas besar yang disebabkan oleh giro yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank, yaitu 11.900.000. Terus uang kas milik PT Pelita namun digabung oleh kasir yaitu 6 juta. Terus tagihan PT Merdeka pada 7 Januari yang belum dicatat oleh kasir itu 2 juta. Jadi jumlahnya 19.900.000. Dan yang ketiga, kami telah melakukan konfirmasi bank. Lihat di schedule C3 ini di sini. Dan C4. Kasir kas dirangkap. Yang keempat, kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh dua orang terpisah. Terus yang kelima, ini perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dan dengan membandingkan antara buku bank dengan rekening koran, maka terdapat
koreksi sebagai berikut. Rekonsiliasi Bank CAB dengan buku dan rekening koran. Itu ada di C3. Utang usaha. Utang usaha pada Bank CAB. Utang usaha PT Berkat kepada Bank CAB itu 990.000. Dan ya, tolakan clearing pada tanggal 28 Desember. Utang usaha terhadap Bank CAB 2.200.000 di kredit dan 2.200.000 di debit dan kredit. Terus penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Jurnalnya Bank CAB ada piutang usaha PT Lestari 10.600.000 di debit dan 10.600.000 di kredit. Selanjutnya koreksi biaya admin bank. Bank CAB 131.500 dan beban bunga 25.000 terhadap pendapatan bunga 156.500. Rekon untuk Bank Lopo, koreksi penerimaan clearing Bank Lopo terhadap piutang usaha 3.750.000 di debit dan 3.750.000 di kredit. Koreksi mencatat biaya admin Bank Lopo 52.226 dan beban bunga bank 23.000 terhadap pendapatan bunga 75.226. Terus koreksi kesalahan di PT Lestari piutang usaha terhadap Bank Lopo 3.350.000 di debit dan Bank Lopo 3.350 di debit. Di sini ada C1 berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya PT Skupus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 16.30 sampai 17.00. Pemegang kas Saudari Sabrina. Di sini sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 2 juta. Mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 jumlah debitnya 0 dan jumlah kreditnya 0. Sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu 2 juta. Pemasukan yang belum dibukukan tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada. Itu jumlahnya 2 juta. Selanjutnya ada uang dalam kas, uang tunai, uang kertas. Uang lembar 100.000 itu 0. Terus 50 ribuannya 12 lembar yaitu 600 jumlahnya. Terus 20 ribuannya 18 lembar dan jumlahnya 360. Uang 10 ribuannya 23 lembar jumlahnya 230. Dan uang 5 ribuannya 65 lembar jumlahnya 322.000 dan 325.000. Dan uang logamnya 13 keping seribuan jumlahnya 13.000 dan 14 keping 500-an jumlahnya 200.000 totalnya. Jadi utang uang kertas totalnya 7.515.000 dan uang logam 15.000. Terus surat-surat berharganya totalnya 270.000. Terus bon-bon yang belum diperhitungkan 270.000. Jadi jumlahnya 1.800.000.
Selanjutnya di sini ada C2. Sama tadi ini jumlah pemeriksaan uang kas, misalnya pemeriksaan uang kas. Selisih uang kasnya itu kelebihannya 19.900.000. C3 sini ada supporting schedule Bank CAB. Jurnal koreksi yang diperlukan itu setoran clearing dengan kode transaksi nomor 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar 10.600.000. Selanjutnya perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CAB sebesar 146.500. Selanjutnya perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar 25.000. Selanjutnya perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi nomor 15.15.26.751. Clearing masuk tersebut sebesar 2.200.000. Kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat oleh perusahaan sebesar 990.000. Jurnalnya lihat di modul 3 schedule M1. Selanjutnya sini ada CAB. Fee untuk cocokkan dengan rekening koran Bank Desember. Kalau yang L cocokkan dengan buku besar dan buku kas atau bank. Ini ada C3.1. Paling schedule Bank CAB. Selalu menentukan koran 4.391.410. Saldo menurut pembukuan 5.849.910. Saldo menurut rekening koran ditambah deposit in transit 20.000 dan dikurangi outstanding check 11 juta. 20 juta jadi deposit ditambah deposit in transit 20 juta dan dikurangi outstanding check 11 juta, jumlahnya 13.391.410. Dan saldo menurut pembukuan itu ditambah setoran clearing 10.600.000 tambah jasa giro 156.500, totalnya 10.756.500 dikurangi biaya admin bank 25.000, tolakan clearing 2.200.000 dan kesalahan pencatatan 990.000. Totalnya 3.215.000. Jadi saldo yang benar 13.391.410 dan hasilnya sama ya setelah di ada C4. Jurnal koreksi yang diperlukan setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat bank setoran clearing tersebut 3.750.000. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh bank sebesar 75.226. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar 3.350.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau giro sebesar 18.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya administrasi sebesar 5.000. Dan jurnalnya saldo menurut rekening koran 5.125.640 ditambah setoran dalam perjalanan 37.500.000 ditambah setoran dalam perjalanan 2 juta, totalnya 39.500.000 dikurangi cek beredar 2 juta dan dikurangi cek beredar lagi 5.500.000, totalnya 7.500.000 dan saldo yang benar 37.092.640 perak. Di sini saldonya sama ya jumlahnya
setelah dikoreksi. Selanjutnya ada CC3. Ini kepada yang terhormat Bank CAB, Jalan Pahlawan nomor 7 Jakarta, referensi nomor 01 garis miring KB garis miring 2018 garis miring Sukus, perihal konfirmasi bank. Dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan maupun formulir konfirmasi ini dan dikirimkan langsung kepada KAP Krisanti dan rekan dengan menggunakan amplop terlampir. Konfirmasi Bank CAB yang terhormat nanti dan rekan yang terhormat, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk rekening orang jumlahnya 4.390.410, tingkat bunganya 9% dan deposito 1 miliar bunganya 5,5%. Nah, selanjutnya sini ada CC4, sini ada sama itu konfirmasi Bank Lipo, dan di D sini ada investasi jangka pendek. Deposito berjangkanya 1.450.000.000, investasi pada sahamnya 265 juta. Jadi totalnya 1.315.000.000 itu per klien. Nah, per auditnya itu deposito berjangkanya 1.450.000.000. Investasi pada sahamnya 269.500.000. Jadi totalnya 1.719.500.000. Di sini ada catatan pemeriksaan. Harga perolehan saham PT Garam 10.000. Nilainya 10.500. Saham PT Gudang 20.000. 8.500. Harga satu lembarnya. Jadi totalnya 150 juta untuk PT Garam. Untuk PT Gudang 170 juta. Jadi investasi sahamnya pada tanggal 31 Desember seharusnya 275 juta. Tapi di buku 265 juta, jadi selisihnya 10 juta. Selanjutnya di sini saham ada PT Garam per lembar 10.200. Nah, PT Garam membelinya 10 lembar saham, totalnya 122 juta. Dan PT Gudang harga per lembar 875, dan dia mempunyai 20.000 lembar, jadi total 167.500. Semua total 269.500. Jadi jurnal koreksinya investasi pada saham. Jadi jurnal koreksinya investasi pada saham pada saldo laba. Investasi pada sahamnya 10 juta dan saldo laba terhadap saldo laba 10 juta. Investasi pada saham berkurang 275 juta menjadi 269.500. Jurnal koreksinya rugi investasi pada saham 5.500.000 terhadap investasi pada saham 5.500.000, karena tadi kan dia salah mencatat, seharusnya 275 juta tapi dia catat 269.500, jadi kekurangannya 5.500.000, maka jumlahnya itu rugi investasi pada saham. Deposito dalam rupiahnya 1 miliar, kalau dalam USD-nya 30.000. Menurut kursnya tuh 15.000.
Jadi 1 miliar 150.000, jadi totalnya 1.450.000, 1.450.000.000. Selanjutnya di sini ada schedule wujud transaksi penerimaan bank. Ini yang TJ 4 itu pengeluarannya, kalau TJ 2 itu penerimaan dan TJ 4 itu pengeluaran. Selanjutnya di sini ada kertas kerja neraca. Di sini ada set lancarnya, kas dan setara kasnya per audit 67.695.390. Perkelahiannya 47.490.324. Debitnya 34.434.166. Dan kreditnya 676.740.000. Jadi per audit totalnya 75.184.490. Total dari per audit sampai sini. Lalu di sini ada investasi jangka pendek 1.200.000.000 per audit. Perkelahiannya 1.715.000.000. Debitnya 10 juta, kreditnya 5.500.000. Jadi per audit totalnya 1.719.500.000. Sini ada kertas kerja neraca juga. Lalu di sini ada kertas kerja laba rugi, tidak ada koreksi. Dan di sini kertas kerja laba rugi. Saldo awal tahunnya per audit 1.761.864. Dan perkelahiannya 3.219.734. Laba tahun berjalannya 1.458.431.470. Dan perkelahiannya 3.455.154. Saldo akhir tahunnya jadi 3.419.772.394 perak. Dan sini totalnya saldo akhir tahunnya perkelahian 6.574.924.978 perak. Nah, sekian presentasi.